نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر وأعين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل في درسنا في كتاب أخطر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابن البار رحمه الله. قد وصلنا إلى فصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أحكام المس. Kita insya Allah lanjut درس كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن البار رحمه الله تعالى وغفر الله له. Dan kita sudah sampai ke fasal bahasan yang terkait dengan al-masah al-khuffain wa ma kana bima'nahuma, mengusap khuf dan semisalnya. فيقول رحمه الله تعالى: فصل: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها أو إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضعه أو مع مسح موضع على طهارة. قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 لياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط المسح على الخفين. يا رحمكم الله، bahasan di darat ini rahimakumullah ta'ala bahas yang terkait dengan mengusap dua kaus kaki. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan yajuzu al-bad'u khufin wa nahwih. Beliau di sini berkata yajuz, boleh mengusap atas khuf, kaus kaki dan semisalnya. Yajuz, boleh. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan yajuz itu seakan-akan membantah rahimahullah ta'ala kaum Rafidah yang tidak membolehkan mengusap kaus kaki. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka sepakat bahwa boleh diusap kaki. Adapun ucapannya beliau al-mashu di dalam bahasa Arab al-imrar. Adapun al-masih di dalam syariat yaitu mengusap dua khuf dan semisalnya dengan tangan yang basah dengan niat atau berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengusap
dua khuf dan semisalnya dengan tangan yang basah. Jadi berta'abbud kepada Allah karena mengusap dua kaus kaki itu ibadah. Dengan mengusap berarti bukan dicuci. Dua khuf dan semisalnya, baik khuf atau semisal khufnya yang akan dijelaskan. Dengan tangan yang basah, jelas tangan yang dibasahkan dengan air yang suci. Ini makna rahimakumullah, makna al-masih. Sangat jelas insyaAllah. Berta'abbud kepada Allah dengan mengusap dua khuf dan semisalnya dengan tangan yang basah. Ta'abbud karena ibadah, mengusap dua kaus kaki ibadah, dan mengusap berarti bukan dicuci. Dua khuf dan semisalnya akan dijelaskan insyaAllah dengan tangan yang basah jelas dengan air yang suci. Adapun kalimat khuf, apa artinya khuf? Khuf adalah rahimakumullah seluruh yang digunakan di kaki yang menutup mata kaki. Seluruh yang digunakan di kaki menutup mata kaki. Menutup mata kaki berarti kalau sandal tidak menutup mata kaki berarti bukan khuf. Jadi khuf adalah seluruh yang menutup kaki, seluruh yang digunakan di kaki menutup mata kaki yang terbuat dari kulit dan semisalnya. Ini pada asalnya maknanya khuf. Adapun wa nahwuhu, misalnya termasuk di sini rahimakumullah adalah yang dinamakan al-jawrab. Al-jawrab yaitu yang digunakan di kaki dan juga menutup mata kaki yang terbuat dari al-qutun, dari kapas, kepatan, atau terbuat dari bulu domba. Ini bedanya antara khuf dan jawrab. Al-khuf terbuat dari kulit, adapun al-jawrab terbuat dari kepatan, kapas, atau dari bulu domba. Karena itulah beliau rahimahullah wa ta'ala mengatakan boleh diusap khuf dan semisalnya. Rahimakumullah, ketahuilah bahwa mengusap dua khuf kaus kaki itu alhamdulillah subhanahu wa ta'ala termasuk ibadah yang disepakati oleh seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah al-khawarij, al-rafidah dan juga memang al-khawarij. Tapi paling jelas adalah al-rafidah. Dan juga rahimakumullah dalilnya adalah dari as-sunnah, dari ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga dari perbuatannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sunnah al-qauliyah wal fi'liyah dengan mutawatirah dan juga ijma' al-sunnah rahimahullah ta'ala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dalil mengusap dua kaus kaki adalah termasuk Al-Quran. Beliau berdalil dengan ayat suratul Maidah yang mana asalnya disuruh cuci kaki, tetapi dengan riwayatul kasr bisa ditafsirkan mengusapnya, yaitu atafnya kembali kepada usap kepala. As-sunnah sangat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian ulama rahimahullah mengatakan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang yang
membolehkan diusap dua kaus kaki, sehingga bisa dikatakan 46 hadis ataupun lebih. Termasuk hadisnya adalah hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang masyhur. Qala ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawadda thumma masaha ala khuffayh. Bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW, beliau kencing dan beliau berwudu dan beliau mengusap dua kaus kakinya. Al-Imam Al-A'mash beliau berkata bahwa Imam Ibrahim An-Nakhai berkata bahwa ulama rahimahullah ta'ala sangat menyukai hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, disebabkan karena Jarir masuk Islam setelah turunnya ayatul Maidah, ayat yang ke-6. Maka Jarir Islam setelah ayatul Maidah. Kenapa dikatakan mereka suka hadis ini? Karena rahimakumullah ayatul Maidah pada yang kita jelaskan kemarin disuruh cuci kaki ketika berwudu. Hadisnya Jarir, beliau Islam setelah ayatul Maidah, berarti tidak dihapus hukumnya mengusap dua kaus kaki. Karena yang pertama kali ayatul Maidah disuruh cuci kaki, setelahnya Jarir Islam dan beliau menukilkan hadis ini, beliau melihat Rasulullah mengusap dua kaus kaki, berarti hukum mengusap dua kaus kaki tidak dihapus. Bahkan riwayatnya Jarir jelas bahwa beliau sendiri yang kencing dan beliau berwudu dan mengusap dua kaus kakinya. Maka ada yang mengatakan kepadanya, kenapa engkau berbuat hal itu? Maka beliau berkata, kenapa saya tidak melakukannya sedangkan saya melihat Rasulullah SAW melakukannya, mengusapnya. Dan mereka berkata kepada Jarir, apakah ini sebelum atau setelah turunnya ayat suratul Maidah? Beliau berkata, saya masuk Islam setelah turunnya ayatul Maidah. Ini hadis Jarir bin Abdullah anda Abi Daud At-Tirmidzi. Jadi sangat jelas. Hadis Mughirah bin Syu'bah yang masyhur, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fahawaitu li anzi'a sultayh fada'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasa alaihima. Tafaqun alaih, yang maknanya aku pernah bersama Nabi SAW lalu beliau berwudu. Kata beliau, maka aku menduduk untuk melepaskan dua khufnya Rasulullah. Maka Rasulullah beliau bersabda, biarkanlah dua khuf itu, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau kata Al-Mughirah, lalu beliau mengusap keduanya. Bahkan Ibnu Munzir rahimahullah menukil dan Hasan Basri bahwa Hasan Basri berkata, telah dikabarkan kepada saya 70 sahabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengusap kaus kaki. Bahkan Abu Qasim rahimahullah di Bandah, beliau mengatakan bahwa sekitar 80 rawinya hadis mengusap kaus kaki. Insya Allah ini jelas. Termasuk rawinya adalah al-Asharah Jannah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, sahabat Rasulullah SAW yang 10 yang telah diberikan gembira mereka akan masuk surga. Dan ijma' menukilnya banyak ulama rahimahullah ta'ala wa sallallahu. Ya rahimakumullah, mukaddimah mengenai masalah mengusap kaus kaki. Jadi kita jelaskan. Pertama, ucapannya beliau yajuz, berarti beliaunya hukumnya mengusap kaus kaki adalah boleh. Membantah kaum Rafidah, Syiah Rafidah yang mana mereka tidak membolehkan menggunakan mengusap kaus kaki. Al-masah
kita jelaskan mengusap artinya masah berta'abbud kepada Allah dengan mengusap dua khuf dan semisalnya dengan tangan yang basah dengan air yang suci. Telah kita jelaskan. Khuf telah jelaskan apa itu khuf. Nahwuhu kita jelaskan yang mirip dengan khuf adalah al-jawrab. Khuf yang terbuat dari kulit, adapun al-jawrab yang terbuat dari katan, kapas, atau dari suf, bulu domba, dan semisalnya. InsyaAllah jelas. Barakallahu fikum. Dan riwayat-riwayat yang dinukil bahwa ada sebagian sahabat yang mengingkari mengusap kaus kaki, itu semua riwayat tidak sahih. Tidak sahih. Dinukil dari Aisyah dan Ali Ibn Abbas, itu seluruh riwayat tidak sahih. Bagaimana yang menjelaskannya adalah Ibn Abdul Barr rahimahullah dan juga An-Nawawi dan yang lain rahimahullah ta'ala wa rahimahullah. Kembali kita ke ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang diusap di madhab Hanafi rahimahullah ta'ala, ada kaidah di sini, yaitu mana yang lebih utama. Apakah diutamakan diusap kaus kaki atau dicabut dan dicuci kakinya? Mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih utama? Para ulama berselisih. Saya sebutkan dengan ringkas dan tarjihnya Syekhul Islam Taimiyah. Pada madhab Hanabilah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengutamakan mengusap kaus kaki. Itu lebih utama. Lebih utama. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tergantung dengan kaki. Jika memang sedang digunakan kaus kaki, maka lebih utama diusap kaus kakinya. Jika sedang tidak menggunakan kaus kaki, maka lebih utama dicuci. Jadi Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala lebih menyukai orang menggunakan kaus kaki supaya bisa mengusapnya. Dan beliau rahimahullah ta'ala termasuk tujuannya adalah membantah Rafidah. Karena itulah sebagian Hanabilah mengatakan jika kita di daerah di situnya sunnah tidak terkenal yang terkait dengan usap kaus kaki, maka lebih utama kita menggunakan kaus kaki dan mengusapnya. Atau sih kurang jelas. Atau kita di daerah Rafidah, maka lebih utama kita menggunakan kaus kaki baru kita usapnya kaus kaki, supaya kita mensyaratkan sunnah Rasulullah SAW dan membantah Rafidah. Adapun selain itu tergantung dengan kaki. Bagaimana tarjihnya Syekhul Islam dan Muqayyim rahimahullah ta'ala, tergantung dengan kaki. Jika kakinya sedang digunakan, sudah dipakai kaus kaki, maka lebih utama diusapnya, jangan dicabut. Karena kadang kita lihat sebagian kaum muslimin yang sudah menggunakan kaus kaki dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, karena ada syaratnya. Sudah digunakan kaus kaki dengan syaratnya, mereka ketika mau berwudu, mereka malah mencabutnya. Baru mereka menuci kaki. Padahal sunnah itu mengusap kaus. Beda dengan orang yang sedang memang tidak menggunakan kaus kaki, maka lebih utama dicuci. Ini sebagai faedah rahimahullah ta'ala. Karena rahimahullah, ada faedah yang kedua juga yang mungkin sebagai meringkaskan masalah ini, yaitu rahimahullah bahwa yang digunakan di kaki ada 3 macam. Yang digunakan di kaki ada 3 macam. Yang pertama, yang khuf. Ya. Khuf yang tadi kita sebutkan, yang terbuat dari kulit. Maka ini diusap. Sebagaimana banyak Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Yang kedua, al-jawarib. Yang tadi, al-jawrab. Yang terbuat dari kapas atau dari bulu domba. Maka ini juga rahimahumullah diusap juga. Sebagaimana juga ada beberapa hadis dan asar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu sandal, ya, sandal atau sepatu. Ini yang ketiga.
sandal atau sepatu rahimakumullah ta'ala, mazhabul Hanabilah rahimahullah ta'ala, dan yang lain pula. Dan juga mereka mengatakan tidak perlu diusap, tidak boleh diusapnya sandal atau sepatu, kecuali sepatu yang ada syaratnya, dua syaratnya. Jika sepatunya menutupi mata kaki dan susah dicabut, maka dibolehkan diusap. Bolehkan diusap. Mereka berdalil, rahimahullah ta'ala, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, dan beliau Hambali, berdalil bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliaunya berwudu dan beliau mengusap sepatunya atau sandalnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah melakukannya sebagaimana inda Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Jadi rahimakumullah, kembali kepada apa yang beliau sebutkan di sini. Qala rahimahullah ta'ala, qala yajuz al-masah ala khuffin wa nahwih wa imamah. Selanjutnya beliau juga wa khumrun nisa. Ini rahimakumullah ta'ala, dengan ringkas Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa yang diusap ada 4 hal yang boleh diusap, yang beliau di sini sebutkan rahimahullah ta'ala. Sebagaimana tadi kita bacakan, termasuk adalah yang pertama khuf dan semisalnya, dan juga yang beliau juga sebutkan rahimahullah ya al-imamah, surban, dan selanjutnya yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan juga al-khumr, yaitu nanti akan disebutkan, yaitu pakaian yang dipakai oleh wanita menutupi kepalanya. Dan yang keempat adalah jabirah. Ada 4 di madhabul Hanabilah. 4 hal, ada yang khas di madhabul Hanabilah, ada yang juga seluruh madhab. Mari kita insyaAllah kita jelaskan dengan ringkas bi'idznillah, tidak perlu kita rincikan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, yaitu mengusap kaus kaki dan semisalnya, yang tadi kita sebutkan yang namanya jawrab. Ini insyaAllah sangat jelas dalilnya, termasuk yang tadi saya sebutkan, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan hadis Jarir bin Abdullah, dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Al-Mughirah dan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba, dan seluruh ahli sunnah jamaah sepakat membolehkan mengusap 2 kaus kaki. Saya jelas, nanti akan disebutkan syaratnya. Yang kedua, yang di madhabul Hanabilah yang boleh diusap, yaitu imamah. Imamah, yaitu surban. Jadi termasuk hal yang boleh diusap di madhabul Hanabilah itu al-imamah, surban. Dan ini khas di madhabul Hanabilah, mufradat. Jadi ini madhabnya khas madhabul Hanabilah. Tidak ada selain Hanabilah yang membolehkan mengusap surban. Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala membolehkan mengusap apa? Mengusap surban. Dalilnya mereka rahimahullah ta'ala adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qaul Nabi alaihi salam, fa inna Nabi sallam tawaddah masaha bi nasiyati wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain, bahwa Rasulullah berwudu dan beliau mengusap nasiyah. Nasiyah itu dahi atau rambut dahi. Jadi Rasulullah mengusap dahinya dan mengusap imamah, surban, dan juga mengusap kaus kaki. Sangat jelas. Dan juga hadis Amr bin Umayyah al-Dhimri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha al-khuffain wal imamah. Wa al-Bukhari, bahwa Rasulullah mengusap 2 khufnya, kaus kaki itu, dan imamah dan surban.
Ini salah jelas. Dan juga telah sabit dari Abi Bakar, Umar, Anas, dan sahabat yang lain, kama anda Ibn Syaibah. InsyaAllah, ini jelas. Jadi ini madhabul Hanabilah, dan ini dalilnya mereka, rahimahumullah ta'ala. Yang kedua berarti madhabul Hanabilah mengusap surban. Apakah mutlak seluruh surban diusap, atau memang ada syarat-syarat khasnya? Sebenarnya ada syarat khasnya, baik pun ada syarat khasnya, tapi nanti beliau akan sebutkan. Nanti beliau akan sebutkan syarat-syarat kaus kaki. Tidak semua jenisnya kaus kaki yang boleh diusap, ada syarat khas. Dan juga surban, tidak semua surban yang boleh diusap, ada syaratnya. Syaratnya beliau di sini sebutkan yang terkait dengan surban. Beliau berkata rahimahullah, muhannakah au dzati dawabah. Muhannakah, apa yang dimaksud di sini rahimahullah taala? Muhannakah berarti surban yang boleh diusap, yaitu syaratnya adalah surban yang sifatnya dua. Karena ya beliau sebutkan dua syaratnya. Dzakar qala rahimahullah wa imamati dzakarin muhannakah au dzatu dua. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama itu surban laki-laki atau yang menggunakan laki-laki. Yang menggunakan laki-laki karena surban itu memang punya laki-laki, ciri khasnya laki-laki. Maka tidak boleh wanita menggunakan surban karena tasyabuh, tidak boleh mirip laki-laki dengan menggunakan baju khasnya. Maka jika misalnya seorang wanita menggunakan surban, maka tidak boleh bagi dia mengusap surban. Tidak boleh. Karena haram bagi dia menggunakan surban, maka tidak boleh pula mengusapnya. Adapun syarat yang kedua yang beliau sebutkan dengan surban, itu tadi muhannakah. Audati dawab. Dua. Muhannakah, kalau makna muhannakah, al-hanak itu apa namanya? Rahang. Rahang ya. Muhannakah itu rahang. Yang dibawa apa namanya? Jenggot. Itu namanya hanak. Muhannakah audati dawabah. Apa yang dimaksud muhannakah? Surban yang muhannakah. Muhannakah maknanya adalah yaitu orang yang menggunakan surban jelas di kepalanya dan diputar di bawah rahangnya. Di bawah rahangnya. Ya. Jelas insyaallah. Jadi orang yang menggunakan surban di kepalanya dan juga memutarkan di bawah rahangnya. Ini insyaallah yang dimaksud dengan kata muhannakah. Jadi cirinya surban yang boleh digunakan, yang boleh diusap adalah tadi punya laki-laki, yang digunakan laki-laki. Yang kedua adalah muhannakah yang menutupi atau yang dipasang di kepala dan juga diputarkan di bawah rahangnya. Atau surban yang memiliki dawabah, karena zat itu bermakna milik, yang memiliki dawab. Apa maksud di sini? Yaitu dawabah bermakna apa namanya? Jambul ya, seperti ekor di belakang, memasang surban di kepala dan ada jambulnya, ada semacam ekornya yang dibiarkan di punggungnya. Ya, ini makna apa? Ini insyaallah jelas. Jadi rahimakumullah, madhabul Hanabilah membolehkan mengusap imamah surban sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan dengan dua syarat. Yang pertama, imamah yang menggunakannya adalah laki-laki bukan perempuan.
Yang kedua, imamah yang muhannakah atau dati itu apa? Muhannakah tadi disebutkan yang dimutarkan di rahangnya. Dan dua apa? Yaitu yang ada jambul atau ekor yang dibiarkan di belakangnya, yang di punggungnya. Ini madhabul Hanabilah rahimahumullah ta'ala fil masyhur. Ini madhabul Hanabilah rahimahumullah ta'ala. Kenapa mereka mensyaratkan dua syarat ini? Itu rahimahumullah, karena mereka berkata bahwa ini itu memang biasanya orang Arab di zamannya dulu menggunakan imamah yang seperti itu, maka dibolehkan mengusap imamah sebagaimana Arab zaman dulu menggunakan imamahnya. Sifatnya adalah seperti apa? Sifatnya imamah yang digunakan orang Arab dulu. Ini madhabul Hanabilah rahimahullah ta'ala. Tapi ada juga madhabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang mana beliau rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan mengusap sorban yang tidak diputarkan di rahangnya atau tidak ada jambulnya, ya, yang istilahnya fuqaha as-samma, al-imamah as-samma, yang tidak ada tadi apa, tidak diputarkan di rahangnya atau tidak ada jambulnya. Ini madhab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini wallahu alam yang kuat, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan dua syarat itu yang tadi disebutkan, wallahu alam, ya, yang terkait dengan sifatnya imamah. Adapun syarat yang pertama yang laki-laki, karena memang tidak boleh perempuan menggunakan imamah, karena imamah itu ciri khasnya laki-laki, itu bajunya laki-laki. Yang ketiga yang boleh diusap, rahimakumullah, umurun nisa. Umurun nisa. Ini yang ketiga. Kamu perhatikan rahimakumullah, yang beliau sebutkan di sini. Setelah beliau sebutkan rahimakumullah ta'ala, yang pertama adalah khuf dan semisalnya, yang kedua adalah imamah, yang ketiga adalah humrun nisa mudaratin tahta huluqihin. Perhatikan rahimakumullah, yang ketiga yang dibolehkan di madhabul Hanabilah rahimahullah ta'ala, yaitu boleh bagi wanita mengusap khimar. Ya, khimar itu apa? Kerudung yang menutupi kepala. Jadi madhabul Hanabilah membolehkan bagi wanita mengusap kerudungnya dengan sifat yang beliau sebutkan, mudara tahta huluqihinna, dengan syarat kerudung tersebut diputar di bawah juga apa? Huluq, ya, di bawah lehernya, di bawah lehernya. Ini yang ketiga. Umur jam'u khimar. Khimar adalah kerudung yang menutup kepala. Boleh diusap di madhabul Hanabilah jika memang khimar tersebut sifatnya adalah diputar di leher. Di leher. Ini yang ketiga. Ini juga rahimakumullah madhabnya khas al-Hanabilah. Tidak ada ulama yang lain, madhab yang lain yang membolehkan mengusap khimar perempuan. Ya, ya rahimakumullah. Apa dalilnya membolehkan mengusap khimar kerudung? Apa dalilnya? Dalilnya adalah rahimakumullah ta'ala, pertama, kata mereka rahimahumullah Hanabilah, bahwa seluruh dalil yang membolehkan untuk laki-laki mengusap sorban karena susah dicabut, kata mereka, berarti boleh juga dikiaskan khimar. Ya, boleh juga dikiaskan apa? Khimar. Karena pada asalnya, masabatal rijal, sabatal nisa. Apa yang dibolehkan, hukum-hukum yang bagi laki-laki itu juga untuk perempuan.
Ini dalilnya mereka yang pertama. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan hukumnya laki atau perempuan. Yang kedua dalilnya mereka yaitu asar Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha عند أبي شيبة رحمه الله في المصنف bahwa كانت تمسح على الخمار bahwa beliau Ummu Salamah dulu mengusap atas khimarnya. Ini dalilnya mereka rahimahullah taala wa ghafarallahu lahum. Ini dalilnya mereka dan juga ini tarjih Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Insyaallah jelas. Ini ketiga. Yang keempat yaitu qala wa ala jabirah. Ala jabirah. Berarti hal yang keempat yang boleh diusap adalah jabirah. Apa jabirah? Jabirah adalah rahimakumullah. Para ulama mengatakan jabirah itu ma yuj'al 'ala al-jurh aw al-kasr min jibs aw nahwih. Jabirah adalah rahimakumullah seperti pembalut tulang ya. Pembalut tulang yang patah atau retak yang biasanya dari gips misalnya atau plester ataupun dari kayu ataupun yang lain diikat tulang yang patah. Ini namanya jabirah. Ini namanya apa? Jabirah. Jadi madhab Hanabilah membolehkan diusap jabirah. Diusap apa jabirah? Apa dalilnya mereka rahimahullah ta'ala di sini? Dalilnya mereka rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis Jabir masyhur, hadis Jabir yang masyhur yang terkait dengan orang yang luka kepalanya. Masyhur apa hadis sahibus syajjah. Makna adalah yang luka kepalanya. Hadis itu rahimakumullah bahwa ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah yang luka kepalanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup bagi dia bertayamum dan menutupi lukanya dengan kain dan mengusapnya dan menuci menuci tubuh yang lain. Kan kepala yang kena, jadi kepala yang ditutup dengan kain, diusap, baru tubuhnya yang lain dicuci atau dimandikan. Ya, ini rawahu Abu Daud dan hadis ini masyhur dan sebagian ulama mensahihkan seperti Ibnu Mulaqqin dan juga San'ani rahimahullah. Tapi juga ada ulama seperti Ad-Daraqutni mengatakan mursal berarti bukan marfu, ya, atau ada yang sakit dari awal sanadnya, dan juga ada yang mendhaifkan. Nah, di sini disebutkan karena rawi yang lemah di dalam hadis tersebut, dalam sanadnya yang namanya Az-Zubair, ya, Az-Zubair bin Harith, ya, dia rawi yang lemah. Karena itulah sebagian ulama yang melemahkan hadis ini rahimahullah, termasuk Ibnu Hajar, termasuk Ibnu Taimin rahimahullah wa ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah wa ta'ala beliau mensahihkan, tetapi awalnya saja cukup bagi orang tersebut bertayamum. Itu yang Syekh Al-Albani mensahihkannya. Adapun tambahannya itu yang disuruh ditutup lukanya dengan kain baru diusap, itu Syekh Al-Albani rahimahullah wa ta'ala mendhaifkannya. Bahkan Imam Al-Baihaqi rahimahullah berkata ini dalil yang paling bisa dikatakan sahih tetapi sebenarnya lemah. Maksudnya beliau tidak ada dalil yang lebih kuat daripada ini, padahal ini sudah lemah, yang lain lebih lemah. Karena itu beliau berkata rahimahullah tidak ada hadis dari Nabi SAW terkait dengan masalah jabirah kecuali hadis ini itu pun lemah. Jadi rahimakumullah, ini dalilnya Al-Hanabilah, yaitu membolehkan mengusap jabirah dengan apa?
musab jabirah. Ini dalilnya Hanafi rahimahullah ta'ala. Dalilnya adalah disebutkan Jabir, tapi hadis Jabir adalah lemah. Tapi para ulama mengatakan telah sahih athar Ibnu Umar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kama fil awsat Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala. Ini insyaallah ada sebenarnya para madhab yang lain. Ada 3 madhab atau 4 madhab. Tapi ini insyaallah yang kita ringkas disebutkan madhab al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan yang sahih boleh diusap jabirah karena tidak bisa dicuci, tidak bisa dicabut. Bisa pula kita katakan bahwa luka itu di tubuhnya seorang muslim itu terbagi 3. Luka di tubuhnya seorang muslim terbagi 3. Yang pertama, yang sudah digunakan jabirah atau kain atau semisalnya dan tidak boleh dikenakan air sama sekali. Tidak boleh dikenakan apa? Air. Tidak boleh berwudu. Tidak boleh mandi. Maka luka tersebut yang sudah ditutup dengan jabirah, maka boleh diusap. Ini yang pertama. Yang kedua, luka yang tidak ada jabirah. Tidak ada jabirah, yang tidak ditutup. Bagi jabirah atau kain terbuka. Karena juga ada jenis luka yang kadang malah dokter mengatakan jangan ditutup. Kain atau luka tersebut yang tidak ditutup, tetapi juga orang tersebut jika bisa dia menucinya, berwudu menggunakan air atau mandi, itu yang wajib. Tetapi jika dilarang dikenakan air, maka tetap hukumnya kembali ke yang pertama, diusap. Jelas insyaallah. Adapun yang ketiga yaitu luka yang tidak ada jabirahnya, tidak ditutup, dan juga tidak boleh dikenakan air sama sekali, baik air suci, maksudnya air wudu atau mandi, dan juga tidak boleh diusap. Ya, ada luka yang tidak ditutup, tidak boleh ditutupnya. Seperti misalnya luka bakar. Luka bakar tidak ditutup, jelas, dan juga tidak boleh dikenakan air, walaupun diusapnya sama sekali tidak boleh. Maka orang tersebut ini tidak bisa dia berwudu, tidak bisa dia juga mandi, maka hukumnya pindah ke tayammum. Pindah ke apa? Ke tayammum. Jika dikatakan tidak boleh juga menggunakan tayammum tubuh, hukumnya adalah tetap orang tersebut salat walaupun dia tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, tidak bisa mengusap tubuhnya, tidak bisa juga bertayammum, tetap dia salat. Ini sering makan terjadi di sebagian kaum muslimin. Jika ada yang sakit di rumah sakit yang tidak dibolehkan menggunakan air sama sekali dan tidak boleh menggunakan debu, ada di antara mereka yang tidak salat, dianggap sudah tidak bisa wudu. Padahal di dalam agama Islam tidak boleh meninggalkan salat jika orang masih berakal, sadar dan berakal. Walaupun bajunya najis, walaupun juga tidak bisa wudu dan tidak bisa tayammum. Ini insyaallah yang keempat yang disebutkan rahimakumullah ta'ala. Insyaallah jelas. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan, apakah seluruh jenisnya jabirah yang boleh diusap atau ada jenisnya jabirah yang tidak boleh diusap? Berarti ada syarat-syarat khas terkait dengan jabirah yang boleh diusap. Al-Imam Ibnu Dzar rahimallahu ta'ala di sini di akhir mufassirat beliau berkata, wa ala jabiratin lam tujawiz qadra al-hajah. Berarti ada syarat yang terkait dengan apa? Dengan jabirah. Ada beberapa syarat yang beliau sebutkan.
boleh diusap jabirah tadi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah, qala lam tujawiz qadar al-hajah. Apa maknanya lam tujawiz qadar al-hajah? Yaitu jabirah tidak lebih dari yang di ditutup, ya. Tidak boleh apa jabirah yang digunakan misalnya jibs, digunakan misalnya kain atau kayu, ya, misalnya kayu baru itu pakai kain atau jibs, itu jabir tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan, ya. Jika misalnya yang retak tulang misalnya jari, ya, ya, jadi yang ditutup pakai misalnya tali jibs, ya, pakai jibs, jari, tangan saja itu yang boleh diusapnya. Jika misalnya ditutup seluruh tangan, berarti sudah lebih dari kadar yang dibutuhkan. Sudah jelas, paham ya? Jadi yang letak misalnya tulang tangan, telapak tangan, berarti yang digunakan jabirah hanya telapak tangan dan sedikit dari tangannya, ya. Tapi jika digunakan jabirahnya sehingga seluruh tangannya digunakan jabirah, ini berarti tidak butuh pada asalnya, berarti tidak boleh diusap jabir tersebut. Bisa jelas. Syarat yang pertama jabirah digunakan sesuai dengan kadarnya, ya, dengan kadarnya. Jika digunakan jabirah sesuai dengan kadarnya, maka boleh diusap. Ini yang syarat yang pertama. Baik. Jika ada yang bertanya, bagaimana jika melebihi batasnya, melebihi kadarnya, ya, kayak tadi yang retak adalah tangan, misalnya jari tangan, terus yang dikasihkan jabirah seluruh tangannya, berarti lebih dari kadarnya, dari yang dibutuhkannya. Apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in jawazathu aw wada'aha ala ghairi taharatin lazima natahar. Kata beliau rahimahullah, jika jabirah tersebut melebihi kadarnya, dipasang dengan lebih dari kadar yang dibutuhkan, maka madhab Hanabilah mengatakan harus dicabut kadar yang lebih itu, yang zaid, ya, itu harus dicabut, karena memang tidak ada uzur bagi dia, mengusap kadar tersebut. Yang dibolehkan hanya tempatnya luka yang ditutupi dengan jabirah. Adapun tambahannya itu tidak perlu. Kalau paham ya? Tadi yang contohnya dari tangan itu yang patah, tulangnya yang patah, jadi dikasih jabirah, ya kan? Dikasih jabirah, berarti itu yang cukup diusap. Jika digunakan jabirah sehingga seluruh tangannya, berarti sebenarnya selain cari yang patah tadi, itu sebenarnya tidak perlu. Makanya Hanabilah mengatakan harus dicabut. Jika tidak boleh dicabut, ya, mereka berkata, jika tidak boleh dicabut, maka mereka rahimahullah ta'ala mengatakan berarti hukumnya menjadi dua, diusap dan tayammum. Diusap dan tayammum. Ini madhabnya mereka rahimahullah ta'ala, aghfirallahu lahum. Walaupun sebagian ulama rahimahullah ta'ala, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika tidak bisa dicabut jabirahnya atau tambahannya itu yang di jabirah, atau ketika khawatir dicabut malah membuat masalah lebih besar, maka
cukup juga diusap, tidak perlu tayammum, wallahu a'lam. Cara jelas. Kembali sedikit lagi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau coba kita kembali lagi. Kalau wa'ala jabirah, usap atasnya jabirah, lam tujawiz qadar hajah, yang tidak apa? Tadi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Masih kurang jelas. Baik. Kita kembali lagi dari perkataan beliau wa'ala jabirah. Jadi yang keempat yang diusap apa tadi? Jabirah. Kata beliau wa'ala jabirah. Dan diusap apa? Atasnya jabirah. Atau bukan atasnya. Yang diusap jabirah. Karena nanti akan dijelaskan jabirah itu seluruhnya yang diusap. Bukan seperti kaos kaki. Jabirah boleh diusap. Yang mana syaratnya lam tujawiz qadar hajah. Yang tidak lebih dari yang dibutuhkan. Kata beliau ila halliha. Apa maknanya ila halliha? Maknanya adalah, rahimakumullah, maknanya adalah boleh diusap jabirah tersebut, ya, sehingga dicabut. Halliha itu apa? Dilepaskannya. Jadi boleh diusap selama jabirah masih dipasang di tangan, misalnya yang tadi yang retak, maka boleh diusap selama ada jabirah. Ya, ini maksudnya beliau membedakan antara jabirah dengan juga kaos kaki. Kaos kaki kan sudah ada waktunya yang ditentukannya, kan? Bagi yang tidak musafir 1 hari 1 malam sudah ditentukan. Adapun jabirah tidak ada waktunya. Asal ada jabirah boleh diusap terus selama masih ada, selama masih dibutuhkan menggunakan jabirah boleh diusap terusnya. Ya, ini maknanya ila halihah. Ini insyaallah yang maknanya yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Ini juga kita sebutkan tadi, ini di antara apa? Membedakan antara hukum jabirah dan hukum apa kaus kaki. Jabirah tadi selama ada jabirah boleh diusapnya selamanya. Adapun kaus kaki sudah ditentukan waktunya, sudah lewat waktunya yang ditentukan di syariat Allah, harus dicabut kaus kakinya. Jabirah tidak, karena tidak bisa dicabut. Maka boleh diusapnya selamanya, selama ada jabirah. Ya, ini termasuk membedakan antara jabirah dan apa? Kaus kaki. Dan juga termasuk membedakannya adalah kaus kaki itu boleh diusap kaus kaki jika hadas asghar, jika kena hadas kecil. Jika kena hadas besar harus mandi, maka harus dicabut kaus kaki baru mandi. Adapun jabirah boleh diusap baik hadas kecil atau hadas besar. Dan ada juga rahimakumullah perbedaan antara jabirah dan juga apa? Dan kaus kaki nanti insyaallah akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, ini yang keempat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, wallahu alam bisawab. Ini setelahnya rahimakumullah ta'ala beliau bahas masalah yang lain. Kalau yang selanjutnya beliau berkata aw wada'aha ala ghairi taharatin, ini insyaallah mau dibahas sekarang atau ditundahkan, atau bahkan bisa malah kita katakan insyaallah bahwa termasuk syaratnya mengusap jabirah dan juga mengusap kaus kaki, yaitu apa? Sebelum dia menggunakan kaus kaki setelah dia sudah bertaharah dengan air. Jadi kalau kaus kaki sangat jelas hadis Rasulullah dan juga hadis tadi Al-Mughirah bin Syu'bah, ini adkhaltuhuma tahiratain. Saya telah memasukkannya setelah apa? Berwudu, setelah taharah. Jadi kaus kaki itu termasuk syaratnya yang akan disebutkan nanti insyaallah. Termasuk syaratnya adalah orang berwudu dulu, sudah berwudu dengan air, sudah berwudu atau mandi, baru dia menggunakan kaus kaki. Setelahnya itu baru boleh dia usap kaus kaki. Adapun orang yang tidak berwudu, ya, tidak berwudu, dia menggunakan kaus kaki,
Tidak boleh dia usap kaus kaki. Ini madhabul Hanabilah mengkiaskan juga jabirah. Mengkiaskan apa? Jabirah, bahwa jabirah itu ketika mau dipasang jabirah, sebelumnya harus dia bertaharah, sebelumnya dia harus suci, sebelumnya dia harus wudu. Jika memang harus wudu atau harusnya mandi, baru digunakan jabirah. Ya, baru boleh dia apa? Mengusap kaus, mengusap jabirahnya. Adapun jika orang misalnya belum dia berwudu dan sudah dipasang jabirah, madhabul Hanabilah di sini yang beliau sebutkan tidak boleh orang tersebut apa? Mengusap jabirahnya. Ya, tetapi sebagian Hanabilah, bahkan riwayat yang kedua dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan juga itu yang menguatkannya sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah, dan juga ulama yang lain seperti Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan rahimahullah taala tidak harus berwudu ketika mau menggunakan jabirah. Ya, ketika menggunakan apa? Jabirah. Apa dalilnya? Dalilnya sebenarnya termasuk tadi hadis Jabir yang tadi kita sebutkan, yang kisahnya Sahibul Hijjah, dan juga mereka berkata Allah Ta'ala sangat susah jika orang sudah patah tangannya disuruh wudhu dulu. Susah. Apalagi wudhunya pakai air, karena mereka mengatakan harus air, bukan tayamum. Sudah patah tangannya misalnya, susah disuruh wudhu karena mau dipasang jabirah. Maka tidak bisa orang yang sudah patah tangannya disuruh wudhu supaya menggunakan jabirah. Karena itulah berarti ini yang benar riwayat yang kedua dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwa tidak diharuskan apa? Taharah sebelumnya. Insyaallah jelas. Jadi jabirah itu boleh diusap dengan syarat apa? Dengan syarat yaitu ala qadr hajah, tidak lebih dari yang dibutuhkan. Itu saja syaratnya. Sebagaimana tadi kita jelaskan rahimakumullah. Qala rahimallahu taala ala ala awadha ala ghairi taharah lazima naz'uha. Sebagaimana disebutkan, ya, jika orang menggunakan jabirah yang mana jabirah itu lebih dari yang dibutuhkan, ya, atau ini yang pendapatnya Ibnu Rahimahullah taala, atau dia menggunakan jabirah di waktunya dia tidak berwudu, kata beliau wajib dia mencabutnya. Ya, paham insyaallah. Jadi sebutkan dua syarat jabirah. Yang pertama, tidak lebih dari yang dibutuhkan jabirahnya. Yang kedua beliau sebutkan apa? Harus waktu menggunakan jabirah itu orang tersebut sedang suci, sedang apa? Wudu atau sudah mandi, ya, baru boleh gunakan jabirah, baru boleh usap. Ini dua syarat yang beliau sebutkan. Jika tidak, jika tidak maksudnya, jika jabirah lebih dari yang dibutuhkan atau dia menggunakannya di waktu dia tidak berwudu, kata beliau lazima, wajib naz'uha, harus dia mencabutnya. Harus dia mencabutnya. Fa'in khafad darar, jika dia takut ada madarat, tayammama ma'a mas'i mawdi'ihi ala taharah. Kata beliau, jika dia takut, jika dicabut jabirahnya, ya, untuk berwudu baru menggunakan jabirah, atau untuk menghilangkan yang lebihnya itu dari jabirah, kata beliau jika takut ada madarat, maka dia menggunakan dua hal, tayammum dan mengusap tempatnya jabirah tersebut. Tadi kita sudah sebutkan riwayat yang kedua yang kuat, yaitu apa? Syaratnya jabirah hanya satu, tidak lebih dari yang dibutuhkan. Adapun masalah wudu sebelumnya telah kita katakan bahwa ini madhab tidak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah barakallahu fikum yang beliau rahimahullah taala sebutkan terkait dengan apa? 4
hal yang dibolehkan di madhabul Hanabilah diusap. Insyaallah mungkin sampai sini cukup. Kita akan insyaallah lanjut biidznillah subhanahu wa ta'ala hukum-hukum uh, hukum-hukum al-masih, ya. Hukum al-masih insyaallah kita akan sebutkan insyaallah di daras yang akan datang. Beliau akan sebutkan nanti uh, yang terkait dengan waktunya usapnya kaus kaki, ya, kapan, selama berapa lama, berapa jam atau berapa hari, baik yang mukim atau yang sudah musafir, ya. Dan juga beliau akan sebutkan rahimahullah ta'ala ada beberapa hukum yang terkait dengan orang yang musafnya sedang dia mukim baru dia safar atau kebaliknya, dan beliau akan sebutkan syarat-syarat yang terkait dengan apa rahimahullah dengan hukum-hukum mengusap hal yang beliau sebutkan tadi. Ada syarat-syarat yang khas yang terkait dengan hal-hal yang tadi, ya. Syaratnya apa? Kapan boleh diusap kaus kaki, kapan boleh diusap surban, kapan boleh wanita mengusap apa khimar, kapan juga boleh diusap apa jabirah. Itu ada syaratnya yang nanti kita akan sebutkan insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala kita yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Insyaallah jelas. Jika ada yang mau bertanya boleh. Jazakallah khair. Sekiranya para ikhwah mempunyai soalan yang berkaitan dan juga tidak berkaitan, boleh bertanya, unmute dan tanyakan. Tapi di sini ada soalan, bagaimana dengan stokin pada hari ini yang berbeda dengan daripada kulit? Apanya? Bermaksud ada yang mengatakan stokin kaos kaki pada hari ini terbuat daripada benang, bukan daripada kulit. Ya. Ya, apa ada perbedaan? Insyaallah telah sebenarnya kita sudah jelaskan, dan insyaallah kita nanti akan sebutkan ada beberapa syarat yang termasuk Hanabilah menyebutkannya. Yang kita jelaskan tadi, dan jenisnya khuf yang terbuat dari cotton, ya, kapas, atau dari suf, bulu domba, atau dari kain, sama itu masuk insyaallah, ya. Dan insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala kita juga jelaskan barakallahu fikum al-jawrab, ya. Al-jawrab tadi terbuat bukan dari kulit. Tadi jawrab itu terbuat dari kapas atau suf dan semisalnya. Dan insyaallah termasuk syarat yang mereka akan sebutkan nanti terkait dengan kain atau khuf yang ada lubangnya, walaupun lubang jahitannya, lubang apa jahitannya. Nanti akan sebutkan apakah boleh yang menggunakan kaus kaki yang ada lubang walaupun lubang jarum, ya, karena mereka ketat dengan masalah ini. Tapi kita akan sebutkan insyaallah dengan subhanahu wa ta'ala bahwa yang rajih tetap boleh diusap kaus kaki jika pun walaupun ada lubang kecil, yang penting masih diberikan nama khuf, masih bisa digunakan, masih bisa jalan ya menggunakannya, dan syarat yang akan sebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya. Apalagi kalau kita mau perhatikan, para ulama juga membedakan antara al-jabirah dan juga rahimakumullah mengusap kaus kaki. Ya, usap kaus kaki itu rukhsah, ya. Rukhsah dibolehkan karena mungkin orang mungkin dingin, mungkin panas, mungkin hal-hal yang seperti itu, ya. Beda dengan apa? Dengan jabirah, mengusapnya itu azimah. Beda, azimah itu maknanya itu tidak ada jalan keluarnya kecuali memang mau mengusap jabirahnya, ya. Nanti akan sebutkan insyaallah. Dan ingat satu lagi faedah sebelum saya lupa, mungkin saya nanti lupa, ya, bahwa usap kaus kaki itu boleh diusap kaus kaki walaupun tidak ada sebabnya digunakan kaus kaki. Paham insyaallah? Misal kalau ada misalnya wanita di rumah,
Pokoknya di rumah. Dia dengan santai, dia tidak dingin di rumahnya, tidak panas, tapi dia ingin menggunakan kaus kaki. Dia menggunakan kaus kaki. Apa boleh dia mengusapnya? Al-jawab, boleh dia usap. Boleh apa dia usap kaus kaki tersebut. Insya Allah jelas. Ya, Baik, Syekh. Jazakallah khair. Sekiranya ada soalan lain, boleh tanyakan. Sekiranya tidak ada, insya Allah kita bertemu lagi di durus yang akan datang, insya Allah ya Syekh. insya Allah bismillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik wa barakallahu fiikum jami'an. Ila huna, jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika. Ila anta astaghfiruka. Boleh nanti di majelis yang akan datang kita bertanya 4 hal ini yang boleh diusap apa saja, ya. Kalau bisa dijawab bagus. Jadi kita perlu murajaah dari yang kita belajar ini insyaallah. Barakallahu Amin. fiikum. Wafik barakallah. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم